Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini yang merupakan salah satu di antara tahun-tahun yang Allah tetapkan kepada kita, bulan Ramadan yang turun dan disyariatkan pada bulan Februari ini mengikuti rangkaian dari situasi dan kondisi setelah Indonesia diberikan oleh Allah berbagai musibah. Walaupun mungkin secara teori ada sebuah penelitian dan sebuah riset bahwa ternyata Indonesia ini adalah negara yang menempati peringkat ke-75 negara paling bahagia sedunia. Itu hasil riset dari World Happiness. Tetapi kalau kita mengacu kepada diri kita, maka kebahagiaan itu tidak bisa dicari dalam sebuah buku ataupun penelitian, karena Rasulullah SAW tidak menempatkan manusia dalam konteks secara negara paling bahagia itu seperti apa. Tapi Rasul menyampaikan bahwa inna lis-shaimi farhatan. Jadi jadi kebahagiaan itu dikembalikan kepada diri kita, bukan dikembalikan kepada spektrum secara luas, bukan. Nah, pada saat nanti Indonesia menempati peringkat ke-75, itu kan dalam spektrum yang sangat luas, tetapi secara pribadinya mungkin kita lebih bahagia. Itu mungkin lebih bahagia. Dan inilah yang harus menjadi sebuah acuan. Dan ternyata salah satu yang membuat bahagianya umat Islam itu adalah apa? Dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kan di tubuh kita itu ada sel, sel itu namanya autofusi. Sel ini berkaitan dengan bagian otak, namanya lipostat. Jadi di otak kita ada namanya lipostat. Kalau dalam penelitian ilmu neuroscience, itu lipostat ini sebesar kacang hijau. Itu oleh Allah disimpan di bagian otak dekat hipokampus. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu, itu pergerakan bagian otak ini sangat hebat. Dan ternyata orang kosong perut itu ada dua, ada yang kelaparan, ada yang lapar. Orang yang kelaparan itu lipostat di otak tidak mengatur asam lambung. Tapi kalau orang yang lapar karena niat puasa, itu lipostat di otak ngatur asam lambung. Makanya kalau ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, itu bisa saja asam lambung naik. Tapi bagi orang yang berniat puasa tidak. Dan hebatnya lipostat ini itu mengatur autofusi yang ada di dalam sel-sel yang ada di bawah lambung. Dan autofusi ini bergerak dia kurang lebih 12 jam. Dia memakan sel-sel bakteri yang rusak, juga memakan sistem-sistem tubuh yang melemahkan kita. Itu 12 jam. Makanya kalau ada bulan Ramadan lalu dia mendadak penyakit mah, itu karena tidak niat puasa itu aja. Tapi kalau dia niat puasa enggak. Kan ada begitu datang bulan Ramadan, aduh senang, penyakit mah datang. Nah itu biasanya karena tidak niat puasa. Tapi kalau dia niat puasa enggak itu Pak. Itu jadi kenapa? Karena anak-anak saya yang di atas 2 tahun itu sudah bisa mengatur bagaimana sistem lambungnya, dan itu bergerak 12 jam. Dan biasanya orang yang tidak niat puasa itu datang mahnya qobla Ramadan, dan itu biasanya sembuhnya malaman takbiran. Jadi malaman takbir biasanya langsung dia sehat lagi gitu kan ya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah apa? Sebuah konsep yang sudah diatur di liposat di otak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya Rasulullah hebat sekali itu.
Dan ini yang luar biasa, selama 12 jam kita itu dibombardir, Pak. Perut ini dimakan oleh autopusi ini yang jelek-jeleknya dimakan. Dan itu 12 jam, berarti nanti sampai jam 5. Sampai jam 5. Nah, setelah itu muncul hormon namanya endorfin. Dan biasanya jam 5 ke sana itu biasanya bahagia. Karena yang bergerak adalah hormon endorfin. Makanya maju ke maghrib suka bahagia. Karena apa? Karena mau ada maghrib begitu aja. Malahan kalau kita nonton TV itu biasanya dicari mana channel TV yang ada maghribnya lebih cepat, itu aja. Karena kita nunggu kan dari pagi begitu kan. Itu nunggu dari pagi. Padahal buka puasa itu tidak ditentukan oleh azan. Buka puasa tidak ditentukan oleh adzan. Kata Rasulullah, kalau Anda apiru, kalau kita buka dipercepat, kalau sahur diperlambat gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa? Yang tadi sel tadi dia bergerak 12 jam. Dan inilah kebahagiaan yang kita tiap hari. Makanya Rasul menyampaikan, innal lisoimi parhatani, parhatun inda fitrihi wa parhatun inda liqa rabbih. Salah satu yang harus menjadi catatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi orang yang paling bahagia itu, orang lagi bahagia itu doanya diijabah. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa manusia yang paling diijabah doanya? Orang yang lagi bahagia. Kenapa? Karena seluruh sel tubuhnya lagi bagus. Dan itu biasanya connectingnya lagi jelas kepada Allah. Jadi kalau lagi banyak masalah, banyak berdoa, itu suaranya tidak jelas. Kenapa? Karena banyak masalah. Kalau di dalam radio mungkin tuningnya tidak tepat, ya. Kemudian sinyalnya lagi lowbat, biasanya begitu. Makanya nanti lagi bahagia itu doa diijabah. Makanya nanti kalau buka puasa nanti maghrib, berdoa bukan hanya doa buka puasa saja, berdoa untuk kita semua, untuk sehat kita, untuk rezeki kita, untuk keluarga kita. Silahkan, mumpung diijabah doanya. Nah, itu salah satu yang menjadi catatan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, giroh ini bahasa Arab, bahasa Indonesia jadi gairah. Jadi bahasa giroh atau gairah itu bahasa Arab, awalnya dari giroh. Kalau dalam konteks bahasa itu di Arab, kalau ada orang yang cemburu itu namanya giroh. Nah, makanya istri-istri Nabi itu dia cemburu, itu namanya girotul. Nah, di kita jadi disebut apa? Bagaimana meningkatkan konsistensi girah. Girah itu adalah semangat. Padahal secara bahasa itu artinya kecemburuan. Bagaimana orang bersaing. Nah, begitu. Itu namanya giroh. Yang saya teliti dan saya coba riset, itu ternyata di dalam konteks ilmu sains, holistic medicine, itu giroh itu apa? Semangat itu muncul karena 3. Ini aspek apapun. Baik itu aspek kerja, baik itu aspek rumah tangga, baik itu aspek apa, aspek ibadah, itu semuanya karena dipengaruhi oleh 3. Kalau 3 ini tidak ada, girahnya hilang. Girahnya hilang. Coba aja nanti ya, ketika awal-awal rumah tangga itu girahnya luar biasa itu. Itu luar biasa, semua indah itu ya. Begitu sudah rumah tangganya lama, itu girah itu akan menurun. Sebetulnya bukan menurun, karena yang 3 ini diturunkan oleh kita begitu. Makanya Rasulullah itu menjelang meninggalnya itu semakin cinta sama istrinya. Nah, itu bedanya ya. Jadi urang mah rek maot teh beki tersem gitu ya. Ternyata bedanya seperti kemarin kan, orang terkaya sedunia itu kan Elon Musk itu kan istrinya dia mau pisah itu karena dia terlalu banyak uang. Jadi dia mau mundur. Kenapa? Karena suami saya terlalu banyak uang, makanya saya mundur katanya, mau mundur begitu. Di Indonesia mah lamun salah kita boga duit mundur gitu. Nah, itu bedanya gitu kan. Kalau di luar negeri itu enggak, orang banyak uang itu ditakuti, Pak. Karena apa? Karena orang kalau laki-laki banyak uang itu rentan dan banyak yang menyukai, makanya rata-rata dia mundur. Begitu. Jadi di sana perempuan-perempuan itu negara-negara hedonisme itu justru dia takut kalau suaminya banyak uang. Kenapa? Karena kalau suami banyak uang itu bakal banyak yang suka, itu aja. Karena orang itu menyukai lelaki kalau ayah duitan, ayah duitan mah muara sekut. Makanya beruntung istri-istri yang suaminya sengsara, aman begitu ya. Ya, begitu. Karena kan timbulnya dari sana begitu kan. Itu dalam konteks ilmu hedonisme. Tapi kalau di Islam kan tidak, tergantung nanti gairahnya mempertahankannya seperti apa. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita karena kita diatur oleh agama begitu. Makanya nanti ada 3 faktor yang mempengaruhi manusia itu
tingkat semangat hidupnya itu menurun atau tidak. Seperti kemarin Pak, itu ada seorang ibu 34 tahun, dia bunuh diri, lalu dia kemudian bawa anaknya 2, lalu kemudian dia itu apa? Kemudian dia bunuh diri, sebelum mati dia bunuh diri, menulis di catatan biografinya di kertas 1 lembar, dia tulis begini, aku sudah tidak punya semangat hidup karena suami saya judol, dia pinjol. Akhirnya karena suaminya judol dan dia pinjol, akhirnya dua-duanya jebol. Kenapa? Karena dia tidak ada semangat hidup, katanya seperti itu. Padahal maaf ya, padahal hutangnya cuma 1,5 juta Pak. Tapi dia tidak mengakhiri hidupnya karena semangatnya sudah hilang. Awas, semangat hidup dirah kalau sudah tidak ada itu bisa bunuh diri. Itu bisa bunuh diri. Walaupun masalahnya sedikit begitu. Apalagi kalau masalahnya banyak. Nah, apa yang mempengaruhinya? Maka itu ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-hajjah. Nah, ini pengaruh. Kemudian yang ketiga adalah al-asar. Ini yang mempengaruhi manusia, girohnya itu menurun atau tidak. Berumah tangga dia menurun atau tidak tergantung 3-nya itu. Apakah masih konsisten atau tidak? Jadi yang harus dibangun konsistensi itu adalah apa? Bukan girahnya, tapi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi gairah itu stabil atau tidak. Dan itu pengaruhnya 3. Yang pertama adalah apa? Mahabbah. Kalau dalam bahasa kita namanya love, cinta. Itu rasa cinta itu akan mempengaruhi konsistensi gairah manusia. Makanya orang yang jatuh cinta tidak pernah capek begitu aja. Ya, orang yang jatuh cinta tidak pernah capek. Dan orang jatuh cinta jarang sakit Pak. Orang jatuh cinta jarang sakit. Coba aja lihat orang yang lagi pacaran, jarang gering. Bari hujanan, dordar gelap, jarang itu. Kenapa? Karena ada apa? Ada living love, the best healer. Itu aja. Karena kuncinya apa? Kalau orang rasa cintanya hilang, itu yang membuat orang itu lemah. Orang itu menurun. Kalau rasa cintanya masih timbul, nggak ada masalah. Nggak jadi masalah begitu kan. Saya sering lihat orang-orang yang di kebun teh ya, kemudian laki-laki dan perempuan itu sakit, hujan besar, kemudian ada kilat, ada gelap, itu mereka diam begitu. Itu pasti orang lagi pacaran. Kalau yang sudah rumah tangga, buat apa di kebun teh aduh? Kenapa? Yang berumah tangga ngapain gitu kan? Tapi mereka hujan-hujanan tidak sakit. Kenapa? Karena itu ada mahabbah. Awas, mahabbah itu kuncinya, the living love, the best healer. Kalau orang sudah ada rasa cinta, itu akan membuat obat yang sangat luar biasa. Ya. Ketika saya ataupun studi pada waktu itu di Thailand, itu ternyata obat-obat yang paling ampuh itu apa? Itu bukan obat, Pak. Ya. Ada orang yang kanker, ada orang yang dia miom, ada orang yang dia itu penyakitnya sudah hampir cuci darah. Itu ternyata hampir profesor-profesor di sana menyarankan adalah apa? Anda harus menumbuhkan rasa cinta dulu, maka obat itu sudah tidak ada pengaruh. Jadi emang yang membuat orang itu kuat itu adalah rasa cinta begitu. Kalau rasa cintanya menurun, itu girohnya hilang. Girahnya hilang. Maaf Bapak. Bulan Ramadan, kenapa berhubungan itu oleh Rasul di siang hari dihilangkan? Karena ini yang membuat orang itu mencintai sesuatunya kan dikurangi Pak. Makan, minum siang hari kan dikurangi, otomatis nanti kelibido kurang itu. Dan ternyata obat sakit itu paling pertama apa? Yang tadi, the living love, the best healer. Jadi orang itu kalau sudah jatuh cinta, itu akan menjadi obat yang sangat tepat. Dan itu gairah hidup itu akan luar biasa. Kalau kita punya keluarga lalu ditanya, mau sembuh enggak? Nah, kalau dia jawabnya, udahlah, saya jangan berobat, udah aja seperti ini. Maaf, kalau berobat pun itu tidak akan ampuh. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan nutrisi di dalam jiwanya untuk membuat si obat itu jadi hebat begitu. Akan tetapi kalau dia masih ada, mau sembuh enggak, mau sehat enggak, mau, nah kayak itu biasanya apa? Obat itu 40% akan naik, walaupun obatnya obat murah. Karena yang paling pokok, obat yang paling hebat itu apa? Living love, kehidupan penuh cinta. Nah itu gairah yang pertama ya. Kenapa ada yang keracunan ketika makan? Karena apa? Anak-anak kemungkinan tidak menyukai makanan itu. Sesuatu yang dimakan oleh kita, dikonsumsi, lalu kita tidak suka, itu bisa jadi bakteri. Makanya kalau kita suka apapun, itu begitu. Kemarin ada seorang profesor, dia menyampaikan, hati-hati Ramadan sekarang, karena bulan Februari, Maret itu akan terjadi manipulasi udara. Jadi kalau buka puasa itu harus apa?
harus yang satu ya, jangan dulu yang minyak-minyak. Yang kedua harus yang manis-manis dulu, dan nanti makan nasinya 1 jam. Itu profesor itu dia menyampaikan begitu. Punten banyak. Indonesia ini perutnya adalah perut apa? Perut Indonesia itu perut minyak. Jadi kalau buka puasa tuh karena bala-bala terus. Makanya jarang ada orang ini. Makanya kalau di masjid ada buka bersama, panggilannya saya mana? Muntah bala-bala kerupuk segitu. Karena di sini beda. Kenapa? Dan ibu, bapak jangan khawatir. Kenapa? Karena kalau kita menyukai makanan itu, sebetulnya tidak akan menjadi penyakit. Yang membuat penyakit itu di makanan, sebetulnya bukan makanannya apa? Karena dia kehilangan lipullah. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, it'am ma tuhibbu, Anda makan yang Anda sukai, maka itu tidak akan menjadi penyakit. Jadi walaupun pedas banget, kalau dia suka itu nggak akan sakit perut, Pak. Ada acara-acara di televisi ya, dia itu kalau makan pedas itu sampai di mana? Karena apa? Karena dia suka. Kalau tidak suka dia akan jadi penyakit begitu. Kalau ada gulai ya banyak gulai hinyai gitunya kuminya, namun sekurang kolesterol. Tapi sandi dah harga geus kolesterol kan. Makanya kalau dia suka enggak apa-apa, makan aja. Kenapa? Itu. Yang kedua, kunci yang kedua, girah itu hilang karena apa? Karena ada faktor al-hajjah yang hilang, yaitu need. Kenapa? Karena needing ini itu akan pengaruh terhadap gairah manusia. Kalau orang sudah tidak butuh, maka dia tidak akan bergairah. Kenapa bapak pergi jam 7 nanti pulang jam berapapun? Karena apa? Need. Kalau tidak need itu tidak akan bisa. Ya orang kalau tidak butuh uang, buat apa dia cari uang? Sampai ada orang yang cari uang jam 2 malam dia keluar. Kenapa? Karena need. Beda dengan want. Kalau want itu dia biasanya tidak semangat, tapi kalau need dia akan semangat mencarinya. Makanya orang mau kawin dengan orang butuh kawin beda. Kalau orang mau kawin itu biasanya nggak semangat, Pak, cari jodohnya. Tapi kalau dia itu butuh kawin, dia akan semangat cari jodohnya. Karena apa? Al-hajatu tuhibul mahdura. Karena orang kalau sudah hajah, kalau sudah need, itu akan membombardir semua keluhan-keluhan dalam hidupnya. Makanya kebutuhan ataupun kita ini kalau ada sesuatu harus butuh. Ya. Dek, mau kawin butuh kawin. Tanya itu, Pak. Lalu ditanya, mau kawin, itu nggak akan frekuensinya akan bagus. Tapi kalau dia butuh kawin, udah, maaf ya. Kakek-kakek kemarin saya nikahin kakek-kakek usianya 91 tahun. Sama anak-anaknya bilang begini, Bapak buat apa kawin? Tapi si bapak ini dia bilang, I need, saya butuh. Wah itu langsung Pak, anak-anaknya itu semuanya tidak ada yang merawat. Kenapa? Butuh. Akhirnya dia ditikahin kepada perempuan janda 19 tahun. Itu langsung semangatnya luar biasa. Tadinya sudah ininya sakit, lalu dia sudah tidak bisa, dia itu sulit, Pak. Kemudian apa? Makan sulit, kemudian berjalan sulit. Sekarang alhamdulillah. Karena apa? Karena dia need terhadap pendamping hidupnya. Dan alhamdulillah sekarang sehat. Tadinya dia susah kencing, prostat. Sekarang alhamdulillah setelah menikah dia sekarang kencing terus. Ya, karena apa? Jawabannya mudah, need gitu kan. Jangan bilang begini, Pak. Ibu-ibu kan kadang-kadang bilang, udah menopause. Nah itu kan membuat si power itu nggak ada, gairah itu nggak ada. Karena dia udah bilang begitu gitu kan. Padahal jangan bilang begitu. Karena apa? Kalau Anda masih membutuhkan, itu sebetulnya akan berubah semuanya. Karena konteksnya adalah apa? Kenapa Ramadan ini kadang-kadang tidak semangat ke situnya? Karena sudah tidak butuh lagi. Sudah tidak need lagi gitu kan. Kalau dia masih mencintai, kalau dia masih need, maka saya yakin, Pak, kita sampai akhir pun akan semangat. Tapi kalau yang dua ini sudah tidak ada, maka otomatis apapun yang kita lakukan, pekerjaan itu pun kalau sudah tidak dibutuhkan, maka kita tidak akan bekerja. Poin yang kedua adalah need. Poin yang ketiga adalah rewarding. Kalau dalam bahasa ini asarun wa asar, yaitu apa? Buat apa, Pak, Ibu melakukan sesuatu kalau tidak ada balasannya apa? Kamu sholat ya, buat apa sholat? Pokoknya mah sholat ya. Duka menang naon, nggak mungkin. Bapak dapat kerja, ibu dapat kerja itu karena ada reward, karena ada sesuatu yang kita dapatkan. Kalau tidak ada yang kita dapatkan, buat apa capek-capek kan begitu? Karena tidak mungkin orang itu gairahnya muncul kalau tidak mendapatkan sesuatu. Makanya hebatnya orang puasa itu kan dapat dua. Satu,
dia pahalanya dilipat gandakan, yang kedua dosa-dosanya diampuni. Itu namanya rewarding. Kalau tidak ada dosa diampuni lalu tidak dapat pahala, buat apa? Ya sama aja dengan orang yang tidak puasa, kosong dia mending makan ya. Orang yang menikah dengan yang tidak menikah, kalau tidak ada rewarding buat apa, Pak? Ya. Maaf ya, mending saja pilih yang tidak menikah tapi dia bisa menikmati. Tapi bagi orang yang sudah menikah ada rewarding dari Allah. Apa salah satunya? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, setiap pekerjaan kita itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Jadi kita kumpul di tempat ini, kalau tidak ada rewarding dari Allah buat apa? Makanya ini yang sekarang sedang digembar-gemborkan di seluruh dunia, agnostik, yaitu apa? Anda tidak perlu percaya pada Tuhan. Anda tidak perlu percaya terhadap apa? Pahala. Dan Anda tidak perlu percaya terhadap kiparat dosa, karena itu belum tentu ada. Makanya maaf, jangan aneh kalau untuk mengajak kepada akhirat manusia itu berat. Karena sekarang sudah mulai diproklamirkan tentang agnostik, bagaimana manusia sudah tidak percaya lagi terhadap pahala dan bagaimana manusia bisa diampuni dosanya oleh Tuhan. Kita harus meyakini itu supaya gairah hidup kita termasuk Ramadan ini masih konsisten. 3 yang harus ditanamkan. Yang pertama, living love, rasa cinta, al-mahabbah. Yang kedua adalah apa? Need, al-hajatu tumitul madurah, kebutuhan. Dan yang ketiga, reward, karena tidak mungkin ada sebuah pekerjaan yang sia-sia. Orang menjemur saja itu dapat sesuatu, apalagi kita melakukan sesuatu karena perintah Allah. Saya yakin semua yang kita lakukan akan bernilai. Untuk itu, ini materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan betul-betul konsisten. Tanamkan dulu yang 3 itu, maka Allah akan memberikan sebuah kebutuhan bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan sehat, kita akan panjang umur, dan insya Allah rezeki kita akan terus mengalir selama kita tidak lupa kepada yang memberikan rezekinya. Tetapi apabila kita lupa terhadap yang memberikan rezekinya, maka bagi Allah pun pantas dan gampang untuk menyetop kehidupan kita. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik. Kalaupun yang sudah melakukan saum hari kemarin, mungkin ini hari yang kedua. Dan apabila yang kita lakukan hari ini yang pertama, ini adalah starting yang terbaik agar kita mendapatkan finishing yang terbaik juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah setiap hari kita akan konsisten terhadap sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.